Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Ainitias dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun waktu 1908 hingga 1945. Pergerakan nasional dapat dikatakan juga sebagai fenomena sejarah yang kemunculannya didorong oleh faktor internal dan eksternal yang dilandasi oleh adanya sejumlah aspek yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Bidang ekonomi. Pada saat itu, kondisi sosial ekonomi sangat memburuk yang mengakibatkan pergerakan menjadi semakin radikal dan revolusioner. Diskriminasi di mana-mana dan terjadilah pemogokan buruh-buruh. Hal tersebut terjadi karena politik ekonomi kolonial yang dijalankan oleh para pemilik modal. 2. Bidang sosial. Pembentukan organisasi-organisasi kebangsaan pada umumnya didorong adanya kepentingan sosial. Organisasi-organisasi yang dibentuk merupakan upaya untuk meratakan jalan dalam membangun sebuah kekuatan sosial. Aspek sosial lainnya adalah tumbuhnya perbedaan kalangan masyarakat. Golongan-golongan bangsawan berpandang politik moderat. Pandangan tersebut juga diikuti oleh golongan menengah. 3. Bidang kebudayaan. Pada masa pergerakan nasional, cara berpandang di setiap golongan mengalami perubahan ketika muncul perbedaan cara pandang terhadap kebudayaan Jawa dan kebudayaan yang datang dari Barat. Golongan konservatif berpendapat kebudayaan lama harus menjadi dasar untuk menghimpun rakyat. Adapun golongan yang progresif yang menolak unsur budaya yang dinilai sangat Jawa dan menginginkan adanya perubahan yang ditandai dengan diterimanya budaya Barat. 4. Bidang politik. Pada negara jajahan, kepentingan ekonomi dan politik saling berhubungan antara satu dan lainnya. Dimensi politik yang dilakukan penjajah umumnya bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi seperti monopoli dan modal kolonial yang digunakan sebagai alat kekuasaan. Aspirasi politik mulai tampak ketika dibentuk Dewan Rakyat, walaupun pada saat itu belum mempunyai formulasi yang jelas. Pemerintah kolonial dengan segera mengeluarkan larangan terhadap organisasi-organisasi sosial untuk terlibat dalam politik. 1. Periode dan strategi organisasi-organisasi pergerakan. Organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1908, Budi Utomo didirikan. Dr. Wahidin Sudirohusodo menjadi pelopor pembangkit semangat bagi terbentuknya organisasi yang menghimpun dana beasiswa untuk golongan priai Jawa rendahan agar memperoleh pendidikan barat. 2. Organisasi Sarekat Islam. Pada 1909, Tirto Ardisuryo, seorang lulusan Austria, mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia dan Bogor. Tujuannya adalah membantu pedagang-pedagang pribumi dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang Tionghoa. Pada 1911, berdirilah organisasi sejenis di Surakarta yang didirikan oleh Samanhudi yang diberi nama Sarekat Dagang Islam. Di Surabaya, Sarekat Dagang Islam juga didirikan dan dipimpin oleh Cokro Aminoto. Sama seperti Tirto Adisuryo, Cokro Aminoto juga seorang lulusan Austria. Samanhudi menyerahkan Sarekat Dagang Islam di Surakarta kepada Cokro Aminoto. Oleh Cokro Aminoto, Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912. 3. Organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Asas perjuangan pada organisasi ini ialah Islam dan kebangsaan. Muhammadiyah juga bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan juga sosial. Adapun tujuan Muhammadiyah adalah 1. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. 2. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah A. Mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam dari TK sampai perguruan tinggi. B. Mendirikan politeknik, rumah sakit, rumah yatim, dan masjid. C. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. 1. Indische Party. Pada 1911, Indische Party didirikan oleh seorang Indo-Eropa yaitu E.F.E. Douwesdekker atau Setiabudi. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryadiningrat kemudian bergabung dengan Douwesdekker memimpin Indische Party. Oleh karena haluan politiknya yang radikal dan non-kooperatif, pemerintah Belanda tidak mau mengakui partai ini.
Akibatnya, pada 1913, ketiga pemimpin partai ini ditangkap dan diasingkan ke Belanda. 2. Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda pertama kali lahir di Indonesia adalah Tri Corodarmo. Gerakan ini didirikan di Jakarta pada 1915 dan gerakan ini dipimpin oleh beberapa tokoh muda seperti Dr. Ratiman Wiryo Sanjojo, Kadarman, dan Sunardi. Sifat gerakan pemuda ini masih sangat Jawa sentris. Pemuda-pemuda yang berasal dari Sunda dan Madura merasa tidak senang. Untuk menghindari perpecahan, organisasi pemuda ini berganti nama menjadi Jong Java. 3. Gerakan Perempuan. Sekolah-sekolah yang ada pada saat itu hanya membuka kesempatan bagi kaum laki-laki. Tetapi, keadaan itu sedikit demi sedikit mengalami perubahan ketika seorang putri Jepara bernama R.A. Kartini berkesempatan mengenyam pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana perempuan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa bersama dengan laki-laki. 1. Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908 oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda, dengan tujuan memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di Belanda. Seiring berjalannya waktu, sikap politiknya berubah dari semula bersikap kooperatif menjadi non-kooperatif, dari moderat menjadi radikal. Non-kooperatif dan radikal itu tercermin dalam 3 visi politiknya, yaitu Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri, bangsa Indonesia mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan penjajah. 2. Partai Komunis Indonesia. Organisasi ini adalah organisasi berideologi komunis. Organisasi ini atau PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Belanda pada 1927 karena aksi-aksi militan dan revolusionernya yang mengganggu stabilitas dan kepentingan Belanda. 3. Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia ini dulunya pernah diketuai oleh Soekarno. PNI berlandaskan kepada 3 asas, yaitu self-help, non-kooperatif, dan Mahenisme. Organisasi yang ada pada periode ini adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI.